Oke, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Hari ini kita sudah sampai di 1 Samuel 17, Daud dan Goliat. Materinya tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca. Daud dan Goliat. Bangsa Filistin berkumpul dengan para tentaranya untuk berperang. Mereka berkemah di sisi bukit yang satu, bangsa Israel di sisi bukit lainnya. Sekarang jagoan besar bernama Goliat tiba-tiba keluar dari perkemahan bangsa Filistin. Tingginya kira-kira 3 meter. Goliat berkata, "Aku menantang pasukan Israel untuk bertanding denganku." Saul dan seluruh tentara Israel menjadi takut, sangat takut. Tiap pagi dan sore hari Goliat berdiri di sana. Ia melakukannya selama 40 hari. Isai berkata kepada putranya Daud, "Antarkanlah 10 potong roti ini kepada saudara-saudaramu. Pergilah ke kemah mereka, ambillah potongan keju ini. Lihatlah keadaan mereka di sana. Mereka dan Saul sedang berperang melawan bangsa Filistin." Pagi-pagi sekali Daud meninggalkan ternak ayahnya, pergi menemui saudara-saudaranya dan membawa makanan. Daud lari sampai ke garis pertempuran dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Saat dia sedang bercakap-cakap dengan mereka, Goliat maju dan menantang seseorang untuk bertarung dengannya, dan Daud menangkalnya. Daud berkata kepada Saul, "Aku akan melawannya." Saul menjawab, "Engkau masih sangat muda." Tetapi Daud menjawab Saul, "Tuhan telah menolongku melawan singa dan beruang. Tentulah dia akan menolongku melawan orang Filistin ini." Kemudian Daud memilih 5 buah batu yang licin dari sungai. Dengan umban di tangannya, dia mendekati Goliat. Goliat melihat ke arah Daud. Dia melihat bahwa Daud hanya seorang anak kecil. Betapa jengkelnya dia. Dia berkata kepada Daud, "Kenapa kau datang dengan tongkat? Kupikir aku seekor anjing." Daud berkata, "Kau melawanku dengan pedang, namun aku melawanmu dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa." Daud lari mendekati Goliat, lalu mengambil sebuah batu, memutar-mutarnya dengan umbannya dan melemparnya ke Goliat. Batu itu menancap di dahi Goliat, dan Goliat pun jatuh ke tanah. Ketika bangsa Filistin melihat bahwa jagoannya telah mati, maka mereka pun melarikan diri. Udah. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang mengerti perintah Allah. Dia sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul dan disiksa dan disalibkan. Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembalaannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukannya seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kemarin di 1 Samuel 16 kita lihat ya, Daud diurapi sebagai raja. Tapi waktu itu dia belum menggantikan Saul masih jadi raja. Di peristiwa melawan Goliat ini, Saul masih jadi raja. Waktu itu berperang sama Filistin. Dan Daud sudah ketemu dengan Saul. Kemarin setiap kali si Saul itu galau,
si Daud selalu mainin kecapi, mainin lagu untuk si Saul supaya tenang jiwanya. Nah terus ketemu dengan Goliat di medan perang. Kita tahu bahwa Daud ini orang yang diurapi oleh roh Tuhan. Ya. Kemarin si Saul, roh Tuhan menyingkir dari Saul, dan Daud diurapi oleh roh Tuhan. Ini Daud ini raja paling hebat di Israel. 40 tahun dia memerintah Israel. Damai tentram Israel di perintah dia. Dia disebut man of God. Ya. Orangnya Tuhan, orangnya Allah. Ya, Daud mengeluarkan apa ya? Daud itu contoh orang yang sudah lahir baru lah istilahnya. Tapi dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Waktu sama Bathsheba, dia berzina dengan Bathsheba, terus dia bunuh suaminya. Tapi Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia nggak seperti Saul. Kalau Saul kan nggak pernah bertobat minta ampun. Kalau Daud ini selalu bertobat minta ampun. Kemarin di Mazmur 51 kalau nggak salah. Dia bertobat minta ampun. Di Mazmur 103 dia sangat kenal, Daud ini sangat kenal dengan Tuhannya, kenal dengan dosa, dengan bahayanya dosa itu dia kenal. Tapi dia lebih kenal lagi dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk dosa-dosa dia. Ya ini salah satu yang bisa kita contoh di dalam Alkitab, di dalam pelajaran kita tentang Injil. Nah, sampai tiba waktunya dia ketemu dengan Goliat. Ya, Goliat nantang orang Israel selama 40 hari. Tingginya 3 meter. Berarti orang ini tinggi, sudah seperti hampir bisa dibilang raksasa. Kamu nonton film Hope. Nah, mungkin seperti itu dia, gue lihat tuh. Sedangkan Daud ini kan kecil orangnya, masih kecil, kemerah-merahan dibilang. Nah, waktu gue lihat menantang orang Israel, Daud mendengar. Daud kan disuruh bapaknya nyari saudara-saudaranya. Terus Daud melihat peristiwa itu. Kemudian singkat cerita, dia maju ke Saul. Biar aku yang lawan orang itu. Terus dia sempat cerita ke Saul kalau dia bilang Saul kan sempat apa ya, meremehkan dia gitu. Ya, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Terus Daud berkata di ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul pada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud ini sangat mengandalkan Tuhan hidupnya. Ya. Dikit-dikit Tuhan, mencari kekuatan di dalam Tuhan, dikit-dikit pokoknya Tuhan kan. Jadi salah satu apa ya, tanda dari orang yang sudah lahir baru, ya dia selalu mengandalkan Tuhan. Yesus pernah berkata di apa ya, di Matius 18
ayat 3, aku berkata kepadamu, Yesus berkata nih, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Menjadi seperti anak kecil itu kan biasanya dia selalu mengandalkan orang lain, betul nggak? Polos, mengandalkan orang lain, dikit-dikit cari orang, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit. Sama Daud juga itu. Jadi Daud ini sangat mengandalkan Tuhan. Dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Sama seperti anak kecil. Ya, kamu ingat loh. Kalau ada yang tanya kamu, siapa sih yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya ini, kamu tinggal kutip Matius 18 ayat 3. Kata Yesus, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ingat, bertobat menjadi seperti anak kecil. Ya. Bertobat, percaya Injil, menjadi seperti anak kecil. Ya. Mengandalkan Tuhan selalu, polos. Ya, anak kecil kan gitu kan. Kamu yang seperti anak kecil ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, akhirnya Daud melawan Goliat, dipakai ketapel, umban, dihajar, kena palanya, langsung Daud Goliat rebah. Banyak orang menyimbolkan, mengalegorikan, melambangkan peristiwa ini di zaman sekarang, bahwa Goliat ini adalah sebuah masalah. Pokoknya bayangin kalau orang khotbah ngomongin Goliat, pasti Goliat ini dilambangkan sebagai sebuah masalah yang besar. Daud yang kecil, dengan pertolongan Tuhan kita punya Tuhan yang lebih besar. Nah, tapi karena kita sekarang belajar tentang Injil, Papi akan melambangkan Goliat ini seperti dosa yang besar, kebiasaan jelek yang besar, ya. Dan mungkin bukan hampir, semua orang Kristen ketika dia bertobat, ya, bahkan lahir baru, dia pasti masih karena dia masih tinggal dalam daging, dia pasti masih teringat dengan dosa-dosanya yang lama, gitu. Bahkan dia pasti masih bisa jatuh pada dosanya yang lama, karena dia masih tinggal dalam daging, walaupun hatinya sudah diganti dengan yang baru sama Tuhan. Yang lahir baru itu kan ada hatinya diganti yang baru, hati yang batu diganti jadi hati yang taat, dijernihkan, dibuat takut akan Tuhan dan firman-Nya. Tetapi kan dia masih tinggal di dalam daging. Jadi daging itu berdosa. Otomatis orang yang lahir baru pun masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau dulu sebelum lahir baru dia tukang marah-marah, dikit-dikit ngamuk. Setelah lahir baru ya dia bisa jadi jatuh ke dosa ngamukan.
tadinya kok nggak ada perubahan. Ya ada perubahan. Dulu waktu dia ngamuk, mungkin dulu waktu dia ngamukan dia nggak merasa bersalah, tapi setelah dia lahir baru, dia bertobat, waktu dia bisa ngamuk, tapi waktu dia ngamuk hati dia tuh nggak nyaman gitu. Setelah dia ngamuk, dia merasa sangat bersalah. Akhirnya ditegur Roh Kudus, dia bisa bertobat dan minta maaf sama orang yang dia ngamukin. Jadi kamu bisa lihat apa kebiasaan-kebiasaan kamu yang lama. Kita lihat apakah kebiasaan jelek-jelek itu dirubah sama Tuhan. Kalau misalkan Tuhan nggak merubah, Tuhan belum bekerja dalam kamu, ya berarti kamu belum diselamatkan, kamu belum lahir baru, kamu belum mengeluarkan tanda-tanda keselamatan, kamu belum mengeluarkan perubahan. Gitu. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam kamu, tapi pertobatan itu juga bukan bicara kesempurnaan, ya kan? Itu dari ketidakmatang menjadi tumbuh menjadi matang. Namanya juga buah, pasti keluarnya mentah. Nanti bertumbuh jadi matang sampai ujung-ujungnya menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Nah, biasanya ya itu orang yang lahir baru jatuh dalam dosa, ya dosa-dosa sebenarnya masih dosa lama dia gitu. Itu yang harus dihadapi. Dan kalau kita nyontoh Daud, siapa yang menjadi andalan dia untuk menghadapi Goliat? Yaitu Tuhan. Ngerti? Ya, karena dalam setiap dosa, dalam setiap peristiwa dosa, itu pasti ada campur tangan setan. Dan kalau kita melawan setan sendirian, nggak mungkin kita menang. Ya. Karena setan itu makhluk kuat. Ya, dulunya dia seorang malaikat, melihat kemuliaan Allah, tapi dia memberontak, akhirnya diusir. Jadilah dia setan bersama dengan konco-konconya, kroni-kroninya. Jadi setan itu makhluk yang kuat. Gitu. Hampir ada seorang penulis bilang, hampir dalam setiap dosa manusia itu pasti ada campur tangan setan di situ, menggoda manusia. Ya. Kita lihat aja lah yang diomongin oleh Yesus. Ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblis itu dari semula pembunuh manusia. Adam dihantam sama dia, jatuh. Hawa dihantam sama dia, jatuh. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia tidak pernah hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu gampang. Kebenaran itu artinya confirm dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu ya confirm dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu toh. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Karena dia selalu confirm dengan Bapa. Dia menyatakan Bapa, dia membawa perkataan Bapa. Ya. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Jelas firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu berasal dari nafasnya Tuhan. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 9. Ya, misalkan, sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu.
Tapi kita nggak bisa terus jelas kita melawan iblis ini karena kita tunduk kepada Allah. Allah yang menolong kita dalam melawan iblis. Tapi nggak semua iblis itu bisa dihadapi dilawan dengan frontal. Di sini kan maksudnya ngelawan iblis itu kita ngelawan dengan frontal, seperti Daud melawan Goliat dengan frontal, ketemu langsung. Tapi dalam bagian lain dalam firman Tuhan ya juga dikatakan ini di 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Di Yakobus bilang lawanlah iblis, tapi di sini dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Jadi ada cara-cara setan yang nggak bisa kita lawan dengan frontal. Bahkan kita harus jauhi. Ngerti? Jauhilah nafsu orang muda. Nanti kamu kalau kamu sudah SMP, SMA kamu akan mengerti. Ya, jadi nggak semua iblis itu harus kita lawan seperti Daud dengan frontal. Kadang-kadang ada tipuan iblis yang dengan gampangnya menjatuhkan kita gitu. Itu mesti kita jauhi. Kejarlah keadilan, kesetiaan dan kasih. Ya, 21. Ya. Nah, terus Yesus juga pernah ngasih perintah di Matius 18 ayat 9. Dikatakan jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Yesus bilang jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Ini bukan harus kita kerjakan secara terang-terangan, kita tafsirkan secara hurufiah, enggak. Penggalah dan buanglah itu menunjuk pada tindakan yang ekstrim, tindakan yang apa ya? Kamu ngerti ekstrim? Yang wow gitu, tindakan yang keras gitu. Ngerti itu? Kalau kamu membuang dosa, kamu harus melakukan tindakan yang ekstrim, tindakan yang hebat, tindakan yang keras. Tapi tentunya harus dengan pertolongan Tuhan. Sama kayak Daud. Ya. Waktu dia ngelempar umban, Goliatnya sudah jatuh. Ya, tapi kita lihat. Ya, waktu dia ngelempar umban tuh Goliat sudah jatuh, udah mati. Tapi kita lihat di ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dan dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancung kepala Goliat. Jadi Daud juga melakukan tindakan ekstrim untuk melawan si Goliat. Waktu Goliat sudah jatuh mati, dipancung. Sama kita kalau melawan dosa pun kita harus melakukan tindakan ekstrim. Tapi ada cara-cara iblis yang kita bisa lawan dengan frontal. Ada yang harus kita jauhi. Salah satunya melawan cara-cara iblis dengan frontal itu apa? Penginjilan, Injil. Ya. Injil itu kita berhadapan dengan iblis secara frontal. Makanya banyak penginjil yang dihantam sama setan. Bukan dihantam secara ditakut-takutin ketemu gondoruo atau ketemu kuntilanak, enggak. Iblis itu banyak caranya, gitu. Ya. Bisa merasuki pikiran, bisa dengan penyesatan, dengan kehidupan duniawi. Pokoknya dia akan menghancurkan anak-anak Tuhan supaya dia nanti di neraka
banyak konco-konconya dari manusia-manusia yang dia sesatkan gitu ya. Injil itu kita melawan frontal dengan setan ya. Jadi perlu tindakan ekstrim. Nah ini ya apa ya, nah gimana cara kita untuk memagari diri kita ya. Contohnya di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu kan pertobatan itu adalah perubahan pikiran ya. Lahir baru harus ada unsur Injil, pertobatan, percaya Injil, keselamatan, konfirm dari Tuhan. Pertobatan itu perubahan pikiran. Nah, pikiran kita harus berubah, memikirkan yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu ya. Ini cara untuk memagari kita dari serangan setan. Selain melawan dia dengan iman, ya ini kan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita lawan dia pakai firman Tuhan. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh ya. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang jahat yang nggak kenal Tuhan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Jadi kita nggak nyaman di tengah-tengah mereka, tapi kita kadang-kadang harus ada di tengah-tengah mereka untuk menginjili mereka ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Gimana cara kita memagari diri kita dari godaan setan? Kita harus mencari keajaiban-keajaiban Tuhan. Ngerti? Kita harus mencari keindahan-keindahan Tuhan dari mana? Dari firman-Nya. Baca firman, kamu akan melihat keindahan-keindahan Tuhan, keajaiban Tuhan ketika kamu membaca firman. Ya. Udah menit 28. Ayat Mazmur 119 ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Jangan melihat hal yang hampa. Hidupkan aku dengan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Ini kalau nggak salah ini Daud yang nulis Mazmur 119 ini. Jadi Daud tahu benar, dia ngerti benar sama yang namanya dosa, apa yang harus dilakukan dengan dosa, apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan dosa. Oke? Oke. Siap. Oke, sampai jumpa besok.